Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 untuk edisi khusus bulan baru di Aries, New Moon di Aries, tanggal 11 ini ya. Karena tanggal 13 itu juga termasuk New Year, ya, tahun baru buat lunar year, ya. Jadi astrologi ya, itu di saat matahari dan bulan sama-sama di Aries sebagai zodiak pertama ya, dari seluruh konstelasi zodiak ya, itu di akhir tahun baru yang dimana tanggal 14-nya adalah kelahirannya si Venus masuk ke Taurus soalnya, karena memang yang si empunya Venus itu kan kalau masuk ke springnya itu jadi Taurus, kalau masuk ke winternya itu di Libra. Jadi ini kelahirannya Venus juga tanggal 14. Dan untuk menanggapi New Moon di Aries, bulan baru di Aries, kita ngelihat juga baru saja New Moon di Pisces, bulan baru di Pisces bulan lalu, itu kan kita diajak untuk berimajinasi dengan Neptune juga di Pisces, Merkuri juga di Pisces ya. Kita dibuai oleh imajinasi kita ya, kemampuan kita dalam berimajinasi, menghayal. Juga dengan Merkuri di Pisces, kita juga udah dikasih gambaran, dikasih cicip apa yang bisa kita lakukan ya, dalam menyusun strategi atau bahkan cara untuk mencapai apapun imajinasi kita itu, goal kita itu, desire, hasratnya kita itu gitu. Dan kreativitas kita lebih pentingnya dengan Neptune di Pisces. Dan Merkuri di Pisces itu kan super conscious ya, super conscious. Nah, dengan sekarang New Moon di Aries, tahu dong karakternya Aries, warrior, Mars. Jadi energinya adalah take charge, claim apapun yang sudah kita imajinasi, apapun kreativitas kita yang sudah kita bangun, sudah kita impikan gitu, kita harus claim. Nah, kita bisa nge-claim, kita bisa gitu. Yes you can, yes we can, kita bisa mewujudkannya. Kalaupun ada project, kalaupun ada, ini adalah waktu yang tepat untuk merealisasikan apapun mimpi dan goal kita ke depannya ya, lebih ke jangka panjangnya ya, niat kita, intention kita ya. Itu di sini kita diminta untuk nge-claim gitu. Take charge dan take action, yang jelas ya, take action. Di sini gue bakalan baca berangkat dari Lenormand ya, untuk semua zodiak nih, dengan oracle cards dari Literary Witches Oracle Cards sama Mystical Shamans dan juga Divine Wisdom Conversation with God and Common Dialog ya, dengan Divine Wisdom Card. Dan akan gue tutup dengan tarot untuk semua zodiak dengan mengambil 3 atau 4 kartu ya, untuk setiap zodiak, efek atau dampak New Moon in Aries itu apa untuk setiap zodiak ya. Karena 12 itu rame dan gue nggak akan bikin lama ya, jadi gue nggak akan kasih timestamp, nggak, kalian cari sendiri ya. Kalau ada yang mau berbaik hati untuk bikin timestamp di komen, boleh banget ya. Jadi bisa bantu yang lain juga untuk pasang timestamp ya. Gue makasih banget kalau emang ada yang bisa bantu gue untuk itu ya. Kalau nggak jalan-jalan langsung aja ya. Ini semua udah gue publish di sini ya, dipublish. Maksudnya udah gue pre-shuffle, udah gue kocok dan gue pilih supaya nyingkat waktu. Berangkat dari Lenormand
Mulai dari Lenormand ya. Jantung bacaan kita adalah clouds, kebingungan, ketidakjelasan. Dan gue mulai dari 4 kartu yang paling dekat adalah yang paling memberi dampak saat ini. Komunikasi, ketidakjelasan dalam berkomunikasi atau berbahasa, atau arah dari komunikasi itu sendiri, ya perbincangan atau masalah itu sendiri, pusat masalah, bahkan gosip. Bahkan kekhawatiran ya. Dan ketidakjelasan itu ingin kita berkelit, ingin kita menghindari ketidakjelasan atau kebingungan, menghindari apapun itu yang nggak jelas. Ini bisa bolak-balik sih. Artinya ketidakjelasan itu sendiri obstacles, rintangan, dan rintangan itu sendiri adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu adalah proses perjalanan itu sendiri. Buat gue, ketidakjelasan di sini adalah kebebasan. Ketidakjelasan itu adalah kejelasan. Karena yang jelas itu biasanya punya orang lain. Tidak jelas karena kita yang harus menentukan. Dan kita punya kebebasan dalam menentukan apapun itu menjadi jelas. Karena kalau udah jelas artinya itu punya orang lain yang sudah diklaim. Jalan itu ada karena sudah ada yang membuat, karena sudah dilewatin. Jalan yang nggak jelas artinya hutan itu sendiri kita punya kebebasan dalam mengeksplor. Kejelasan itu sendiri ada pada diri kita masing-masing. Dan bagaimana kita ngeklaim diri kita sendiri, itulah kejelasannya. Derita, stres, tanggung jawab akan finansial. Adalah pusat perhatian, kekhawatiran, masalah, pusat perbincangan, the main topic, kesulitan dalam finansial. Jawabannya adalah hanya dengan menjalaninya, hanya dengan memprosesnya. Proses ketidakjelasan itu sendiri kita akan tahu. Alam bawah sadar kita The Tower itu pemerintah, institusi yang punya otoritas, kuasa, yang juga harus bertransformasi. Dan itu adalah rintangan. Dan bisa dibilang kita yang berkuasa akan diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah pemerintahnya hidup kita sendiri. Kita yang punya otoritas akan diri kita sendiri, yang harus bertransformasi.
kekuasaan kita itu, kuasa yang kita punya itu juga tanggung jawab kita yang harus kita pikul. Apapun konsekuensi atau apapun tindakan yang kita pilih, itu ada konsekuensinya. Nggak bisa kita lari dari tanggung jawab itu dan konsekuensi itu. Kemanapun kita beralih, kita pun harus menghadapi hidup kita sendiri. Komunikasi mungkin memang obstacles. Sosial media adalah pusat di mana keberisikan itu terjadi, kebisingan itu terjadi. Media. Dan itulah rintangannya. Bisa nggak kita fokus? Bisa nggak kita alert? Ini adalah waktunya untuk menghadapi dengan publik, karena emang energinya tuh Moon harmonis dengan North Nodes, ya. Kita memang diminta untuk lebih expand, ya, untuk lebih memperluas koneksi, kontak, network, communication, ya. Membangun, bahkan memperluas ketidakjelasan itu sendiri. Artinya kita memperluas wawasan lingkungan kita sendiri, ya, untuk membangun jaringan itu, membangun network kita sendiri. Dan energinya adalah kita memang akan sibuk, ya, penuh dengan keingintahuan, curious, ya, juga komunikatif, gitu, dengan energinya conjunction, ya. Ada conjunction Moon dengan Mercury. Adalah waktu yang tepat untuk bekerja sama dan kolaborasi untuk membangun apapun itu yang kita inginkan. Secara finansial kita pun harus bertransformasi, mengalami prosesnya. Entah itu untuk ada yang untuk travel, yang jelas untuk bertransformasi kita pun harus merevaluasi, ya. Alam bawah sadar, ya, secara general ini the anchor, stabilitas, karena kita semua ingin yang stabil. Kartu kuncinya adalah ketidakjelasan, karena diri kita sendiri cukup jelas nggak? Kita ingin menjadi apa? Kalau kita mau take charge, energinya Aries adalah take charge. Apapun mimpi dan goal kita, sekarang kita cukup mengetahui nggak true desire kita, our heart's true desire. Tahu nggak keinginan kita yang mewakilkan benar-benar jiwa kita tuh apa? Panggilan kita tuh apa? Kebanyakan dari kita itu taunya apa yang kita nggak mau, atau apa yang gua harus menjadi,
bukan apa yang gue mau, apa yang gue inginin gitu, apa yang benar-benar gue klaim untuk lakukan, bukan berdasarkan permintaan atau keharusan. Oke, udah gitu aja dari Lenormand ya. Semoga cukup memberi semangat untuk lebih dapat klarifikasi dari hasrat kita sendiri yang paling dalam, itu apa yang ingin kita wujudkan. Entah itu relationship, entah itu keuangan, finansial, entah itu keluarga, entah itu anak. Anyway, dari Literary Witches Oracle Card kita dapat healing kartu pertama. Kalau berdasarkan Hindu, berdasarkan India ya, ini New Moon di Aries, itu waktu yang tepat untuk melepaskan karma, melepaskan ikatan-ikatan ya, karena tahun baru karena menyongsong tahun baru ya. Jadi melepaskan ikatan-ikatan termasuk reputasi dari diri kita sendiri yang selalu mengikat dan bahkan mengcover sejatinya kita itu siapa. Healing dan membangun lagi vision ya. Ini mengangkat kembali New Moon di Pisces, dan kita diminta lagi untuk membangun lagi, mengembangkan lagi visi-visi kita, dan pay attention ya. Kalau mimpi kita itu lebih baik dicatat ya. Dan vision ini juga untuk jadi journaling ya. Tulis mimpi-mimpi, entah itu dalam keadaan tidur, melek ya. Ditulis aja. Dan bersama dengan ini juga kita untuk energinya tuh juga untuk bikin map, secara plan gitu, rencana atau strategi bagaimana untuk merealisasikan visi kita itu. Dan yang ketiga, wolf, serigala. Jangan takut untuk menjadi pemimpin di dalam apapun yang ingin kita realisasikan, dan jangan takut untuk jalan sendiri. Itu energinya serigala. Serius deh, dia itu energinya serius. Dan alam bawah sadarnya kita dapat spider ya kan, collaboration, cooperation ya, the web of life, satu oneness. Kita selalu ketergantungan secara sosial ya. Kita saling membantu atau saling menyakiti, itu tergantung dari diri kita sendiri. COVID mengajarkan kita itu. Dari Mystical Shaman, The Middle World, kartu pertama sekarang di dunia ini, di atas bumi ini, adalah penghubung atau jembatan antara spiritual dan material. Alam bawah sadar kita juga bukan kasunyatan ya, apa sih yang namanya, roh gitu ya, istilahnya spiritual dan alam bawah sadar kita. Yang fisik ini ya, middle world, bagaimana kita menyatukan, menyelaraskan ya, energi kita secara spiritual, fisik, dan alam bawah sadar kita. Soul retrieval. Soul retrieval itu maksudnya adalah kita itu sudah pulih. Kita itu sudah menemukan jiwanya kita kembali. Kita itu sudah kembali, ingatan kita sudah kembali. Ya. Peringatan dari kartu ini adalah jangan jatuh lagi ke kebiasaan lama yang kita memang sudah mastery, yang kita sudah jadi profesional kan.
Jadi kembangkan visi, kembangkan wawasan pengetahuan dengan belajar lagi dari awal. Sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang kita sudah profesional akan mastery. Karena di saat kita sudah menjadi profesional, kita nggak akan bisa naik lagi. Itu aja sih. Kalau di istilahnya, kalau di si siapa namanya, Richard Branson apa si Robin ya, yang bilang kalau lo adalah yang terhebat di sebuah ruangan itu, saatnya lo keluar. Buat apa? Karena lo nggak akan bertumbuh lagi dan lo mati, artinya gitu. Kartu ketiga, giveaway. Belajar mensyukuri apapun yang kita punya dengan mencatat, membuat daftar 10 orang, 10 objek ya, yang kita bisa syukuri. Dan jangan lupa untuk bersyukur pada diri kita sendiri. Alam bawah sadarnya, the circle. Kita adalah bagian dari circle itu sendiri, network itu sendiri, society itu sendiri. Society itu adalah kita. Jangan pernah takut juga untuk keluar, karena keluar dari sebuah lingkungan, kita akan menemukan lingkungan yang lain atau lingkungan yang baru, yang memang lebih selaras dengan kita, dan kita nggak akan pernah keluar dari lingkaran itu sendiri. Divine Wisdom card. Your biggest fear is that my biggest promise might be life's biggest lie. And so you create the biggest fantasy you can to defend yourself against this. You claim that any promise which gives you the power and guarantees you the love of God must be the false promise of the devil. Jadi ketakutan kita akan segala hal yang sudah dijanjikan, yang ketakutan kita akan janji terbesar itu adalah mungkin kebohongan terbesar dalam kehidupan. Jadi kita menciptakan fantasi terbesar kita yang bisa kita gunakan untuk melawan dan mempertahankan kita dari apapun kebohongannya itu. Kita ngeklaim apapun janjinya yang memberi kita kuasa dan keyakinan, jaminan gitu, keyakinan atau jaminan akan cinta dalam Tuhan. Sebenarnya pasti gitu, must be the false promise of the devil. Jadi segala sesuatu yang kita klaim ya adalah janji di mana kita bisa mendapatkan kuasa atau jaminan akan cinta, nya Tuhan. Itu pasti palsu, janji palsu dari setan. Gini, ini agak tricky. Ini agak tricky ya. Kalian screenshot supaya kalian bisa zoom dan baca sendiri. Kalau gue di sini cuma bisa kasih masukan, ya. Kalian bisa sepaham sama gue atau enggak itu terserah, ya. Karena di sini ada tulisan ya, guarantees you the love, of God. Jadi cintanya, Tuhan. Jadi sebenarnya kalau itu agak tricky karena love of God, cintanya Tuhan gitu kan, nggak pakai koma. Di sini tapi ditulisnya pakai koma. Artinya cintanya Tuhan itu pasti kebohongan. Jadi
itu pasti janji penuh kebohongannya si setan. Karena menurut gue di sini cintanya tuh dikomain dengan Tuhan, diseparate, dipisah. Karena Tuhan itu sendiri adalah cinta. Bukan dua hal yang terpisah. Bukan dua hal yang terpisah. Jadi janjinya si setan yang palsu itu mengatasnamakan Tuhan. Karena kalau kita sudah tahu yang namanya cinta, itulah sendiri Tuhan. Kurang lebih gitulah. Ya, agak-agak ruwet, agak-agak tricky. Jadi di zoom aja ya. Lanjut ke tarot untuk semua zodiak. Dia dimulai dari Aries dong. Apa dampak New Moon di Aries? Oh ya, siapa yang akan kena dampaknya di New Moon in Aries ini? Paling kena dampaknya yaitu Aries pasti. Semua personal planet yang semua yang punya personal planet di Pisces itu akan kena ya. Jadi personal planet itu apa aja sih? Sun, Venus, Mercury, dan Moon. Itu personal planet. Jadi berdasarkan bercat kalian, kalau ada dari personal planet itu yang terhubung dengan yang ada Piscesnya, itu akan kena dampak sangat besar. Apa dampak kepada Aries, New Moon di Aries? Challenge, best step to take, and the outcome. Untuk Aries, challenge, langkah yang terbaik, dan outcome untuk Aries di New Moon in Aries. Kasih petunjuk untuk Aries. Wow, look at that. Look at that. Keren gak sih? Three of Wands, King of Cups, Queen of Cups, Power Couple. Ini penantian tapi. Penantian akan sesuatu atau kabar, notifikasi ya, atau bahkan waktu yang tepat untuk membangun fondasi itu. Ini power couple ya. Obstacles-nya adalah penantian itu sendiri. Best step to take, love, pengertian. Karena memang di sini energinya adalah dengan New Moon in Pisces itu kita diminta untuk sabar dan selflessness, artinya nggak terlalu ego center ya. Dan tapi juga untuk lebih direct dan brave ya, berani dan bold gitu, maksudnya direct, straight to the point gitu loh, dan mencoba mencari peluang-peluang yang baru dalam bawah sadarnya. Ace of Wands, hasrat yang baru, motivasi, dan peluang yang baru. Itu untuk Aries. Untuk Taurus, apa dampak New Moon in Aries untuk Taurus? Apa dampak New Moon in Aries untuk Taurus? Kolektif energi untuk Taurus. Challenge, langkah yang terbaik untuk diambil Taurus, dan outcome. Tadi Aries self care ya, outcome itu cinta pada diri sendiri juga bisa. Apa dampak New Moon in Aries untuk Taurus? Healing,
Energi Sagittarius. Healing, proses pemahaman kalian sendiri dalam keyakinan atau spiritual, bahkan iman kalian sendiri. Ini challenge-nya ya, pemahaman pada diri kalian sendiri. Langkah yang terbaik yang kalian yang bisa ambil, maksudnya nggak harus, semua pilihan. Chariot, energinya Cancer, dan ini adalah kemenangan. Ini kemenangan dalam mengendalikan diri sendiri antara baik dan buruk yang kita miliki dalam diri kita sendiri, dan moving forward. Moving forward. Atau ini juga bisa relokasi, ini juga bisa travel, transportasi, ya. Atau ya moving forward dalam keluarga, home and family ya. Outcome-nya kalian akan merasa kehilangan atau menyesal. Alam bawah sadarnya kalian sendiri, energinya Hierophant, energinya Taurus. Venus masuk ke Taurus ya, dan energinya adalah Venus semi square ya. Venus semi square itu agak bisa dibilang menjelang konflik dengan North Nodes. Kita diminta untuk merevaluasi, kalian diminta untuk revaluasi hubungan kalian sendiri, relationship kalian sendiri, karena ini ya, karena Venus di kalian yang masuk kalian tanggal 14 ya. Itu hari lahirnya Venus. Dan Venus konflik dengan Pluto. Venus di kalian sendiri, dan konflik dengan Pluto itu artinya transformasi. Pluto itu di Capricorn. Capricorn itu tentang status sosial, long term goals, reputasi, dan atau bisa jadi karir kalian ya. Yang jelas public reputation, state. Dan Hierophant itu nilai, struktur, ikatan, komitmen ya. Itu energinya Taurus. Sekarang Gemini. Baru buka Gemini, udah ada Emperor. Energinya Mars di Gemini. Apa dampak New Moon in Aries buat Gemini? Challenge, langkah terbaik yang bisa diambil, dan outcome-nya. Gemini. Apa yang Gemini harus ketahui? Apa dampak New Moon di Aries untuk Gemini? The Devil. Ouch. Ten of Pentacles. Ini rekonsiliasi, ini reuni, ini hanging out, ini party-party, ini bisa jadi pihak ketiga. Apapun pihak ketiga itu, bisa pekerjaan, bisa shopping, bisa hobi ya, atau pihak orang ketiga. Ace of Cups, cinta yang baru, peluang cinta yang baru, dan itu mengikat atau toxic. Energi Capricorn, Pluto, Venus konflik dengan Pluto di Capricorn, right? Kurang jelas kan? Buat gue sih jelas banget ya. Karma itu sendiri. Dan
Alam bawah sadarnya adalah stabilitas, kenyamanan, komitmen, keluarga, rumah tangga. Apa dampak sekarang harus Gemini? Habis Gemini apa ya? Cancer. Apa dampak New Moon in Aries buat Cancer? Challenge, langkah yang terbaik untuk diambil Cancer dan outcome-nya. Apa dampak New Moon in Aries untuk Cancer? High Priestess, Ten of Cups, The Lovers. Wow, nice. Page of Wands. Ada silence di rumah tangga karena ada pilihan. Ini energi Gemini, ini energi Pisces atau Scorpio. Mungkin kalian dealing dengan Pisces atau dengan Gemini, ya. Ya ada challenge, ada secret, ada misteri dalam kebahagiaan di rumah tangga kalian. Karena mungkin yang secret itu adalah pilihan energi Gemini. Buat kalian itu relationship yang berakhir, happy ending, rumah tangga yang berakhir dengan happy. Karena by the way, it's over, it's silence. Dan alam bawah sadar kalian adalah Page of Wands, yaitu kalian ingin mencoba melakukan pendekatan, mulai melakukan pendekatan. Ya. Untuk Leo, apa yang Leo harus ketahui akan dampak energi New Moon di Aries untuk challenge, langkah yang terbaik bisa diambil dan outcome-nya. Leo, apa dampaknya? Apa dampak New Moon in Aries untuk Leo? Ten of Wands, Seven of Cups, The Tower. Ace of Wands, kalian punya passion yang baru, hobi baru, ya, untuk memulai sesuatu yang baru. Kalian siap melepaskan apapun yang kalian sudah bangun, tapi itu sekarang menjadi beban untuk kalian. Kalian bingung, kalian nggak tahu apa yang harus kalian pilih, kalian belum menemukan hasrat yang tepat, dan fondasi yang kalian bangun itu sudah harus berakhir. The Tower energinya Pluto, energinya Scorpio, tapi Pluto itu lagi ada di Capricorn. Ya. Mungkin kalian berurusan dealing dengan Capricorn, mungkin kalian dealing dengan Scorpio, ya. Buat Leo, ini adalah kebiasaan-kebiasaan, ya, lama yang memang harus kalian tinggalkan. Ya.
Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kebiasaan lama harus kalian tinggalkan. Ini saatnya New Moon in Aries, ya. Langkah terbaik yang kalian harus lakukan adalah yakini dulu apa yang kalian benar-benar kehendaki. Challenge-nya melepaskan semua. Outcome-nya tinggalkan kebiasaan lama. Virgo. Apa dampak New Moon in Aries untuk Virgo? Beri petunjuk untuk Virgo. Akan dampak energi New Moon in Aries. Challenge, langkah terbaik yang harus diambil, dan outcome. Three of Cups. High Priestess. The Sun. The Tower. Ralala. Rekonsiliasi, hangout, party-party, gosip, sesuatu yang harus dirayakan, atau pihak ketiga dengan orang ketiga. Itu challenge ya untuk rekonsiliasi, ya. Langkah terbaik yang bisa kalian ambil adalah High Priestess. Ikutin intuisi kalian sendiri, atau di sini ada silence, diam. Outcome-nya happiness, atau anak, atau project baru. The Sun itu ada di Aries, ya kan? Sun and Moon in Aries. Ya mungkin kalian dealing dengan Aries atau dengan Pisces, ya. Yang jelas ini kayaknya sih new relationship ya. Dan alam bawah sadar kalian adalah The Tower, energinya Pluto. Pluto di Capricorn, jadi mungkin dalam hal-hal bersenang-senang itu harus kalian akhiri. Kreativitas kalian mungkin Pluto di Capricorn soalnya, atau kalian dengan Capricorn yang kalian harus sudahi, atau Scorpio. Oke. Untuk Libra, apa yang Libra harus ketahui tentang dampak dari energi New Moon in Aries? Challenge, langkah terbaik yang Libra bisa ambil, dan outcome-nya. New Moon in Aries untuk Libra. Knight of Wands, energinya Sagittarius, kebebasan. Sagittarius buat kalian itu ada di mindset, ya. Intelektual, high learning. Jadi kalian mencari kebenaran dalam kebebasan kalian sendiri untuk mengeksplor, ya. Challenge-nya adalah mungkin kalian dealing dengan seorang Sagittarius dan kalian menginginkan kebebasan itu sendiri. Langkah yang bisa kalian ambil, langkah terbaik yang kalian bisa ambil adalah healing dan menetapkan harapan-harapan baru, karena ini ada wish fulfillment, ya. Mungkin kalian dealing dengan Aquarius. Ini romance, ya, love affairs, kreativitas kalian sendiri, new project,
aktualisasi diri kalian, dan outcome-nya adalah pendekatan dengan approach yang berbeda, yang baru ya. Alam bawah sadar kalian, fast communication, travel, movements, progress. Energinya Sagittarius juga. Mindset yang baru. Untuk Scorpio, apa dampak New Moon, energi New Moon in Aries untuk Scorpio? Challenge, langkah terbaik untuk Scorpio bisa ambil, dan outcome-nya, apa dampak New Moon in Aries untuk Scorpio? King of Wands, Temperance, Six of Swords, Two of Wands. King of Wands itu challenge ya kalian, energinya Aries itu sendiri. Mungkin kalian dealing dengan Aries, Scorpio. Di keseharian kalian ya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin memulai new habits, new rituals ya. Dan kalian harus ambil sikap dan mulai tindakan-tindakan itu sendiri, action. Emang New Moon ini energinya adalah kita gatal untuk berbuat sesuatu yang baru atau untuk menjadi pionir ya. Langkah yang bisa kalian ambil adalah untuk healing itu sendiri, proses pemahaman akan diri kalian sendiri. Energinya Sagittarius, yang buat kalian itu adalah finance. Di finansial, material possession kalian, prioritas, prinsip atau nilai kalian sendiri ya. Outcome-nya Six of Swords. Kalian akan mencoba meninggalkan semua drama atau trauma di belakang. Alam bawah sadar kalian di persimpangan jalan dan kalian ingin memilih. Kalian lagi menerawang ke depan sebelum memilih jalan apa yang akan kalian ambil. Dan kalian akan mencoba untuk membuka hati kalian dan mencoba memahami untuk meng-create balance itu sendiri. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra, Gemini, atau Pisces. Sekarang Sagittarius, apa dampak New Moon in Aries untuk Sagittarius? Apa challenge-nya? Langkah yang terbaik bisa saat ambil dan outcome. Sagittarius dan segala dampak New Moon in Aries. Challenge, langkah terbaik dan outcome. Page of Wands, Knight of Wands, The Star, King of Wands. Ini satu keluarga sih. Kurang Queen of Wands. Page of Wands, kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya. Kalian mencoba kirim-kirim message, mencoba untuk membangun rencana, strategi. Knight of Wands, kalian ingin mengeksplor. Ya explore aja gitu. Jadi challenge kalian adalah pendekatan kalian itu sendiri apa, tindakan kalian itu apa, untuk memulai apapun itu yang kalian ingin lakukan. Challenge, langkah terbaik adalah explore aja. Ini energi kalian sendiri kan, Knight of Wands. Explore apa yang kalian inginkan. Outcome-nya wish fulfillment. Energinya Aquarius. Yang mana ini home family foundation buat kalian. Bukan. Ini mindset yang baru. Kalian menyusun harapan-harapan baru ya, dengan persepsi yang baru. Kalian juga ini healing soalnya. Ini healing. Wish fulfilled. Dengan pendekatan dan approach, dengan cara berpikir dan persepsi yang baru, apapun yang kalian minta, harapkan itu terwujud. Alam bawah sadar kalian, King of Wands, energinya Aries. Di bawahnya ada The Emperor, Aries.
Ace of Swords, keputusan, komunikasi, ya, dan victory, juga kemenangan, juga pencerahan. Keren shots. I like it, I like it, I like it a lot. Energinya sekarang Capricorn. Gila ya, panjang juga ya. Gue udah capek kok. Capi. Apa dampak new moon in Aries untuk Capi? Challenge, langkah terbaik yang Capi bisa ambil dan outcome-nya. Wow. Queen of Swords, energi Libra. Ya. Mungkin kalian dealing dengan Libra atau dengan pengadilan, karena justice ya. Queen of Swords. Secara simbol ini energi Libra. Network kalian, friendship kalian, ya. Kalian harus mengambil keputusan. Sesuatu itu berguna untuk kalian apa enggak? Untuk being better, being a better you, apa enggak? Kalau enggak, saatnya untuk ikat. Ya. Karena energi Libra itu dia tidak segan-segan untuk ngekat hal-hal yang toxic, hal-hal yang negatif. Ya. Ini energi Libra dan itu ada di network, friendship, harapan-harapan, komunikasi, teknologi. Ya. Atau kalian dealing dengan Libra, atau ya pengadilan itu sendiri. Challenge ya soalnya, ini challenge. Langkah terbaik yang kalian bisa ambil adalah The Fool, energinya Aries. Menempuh resiko, apapun itu resikonya, siap. Nah, untuk memulai sesuatu yang baru tanpa harus kita tahu ada apa di depan, apapun itu resikonya, konsekuensinya, kita siap. Energinya Aries buat kalian itu ada di Home, Family, dan Foundation. Lihat nggak? Ini The Fool-nya itu ngadep ke Queen of Swords. Dia siap menghadapi, jadi home family-nya itu siap menghadapi pengadilan mungkin, atau dia siap menempuh keluarga baru dengan Libra. Karena outcome adalah the Hierophant, komitmen itu sendiri, rumah tangga, nilai, struktur, energi Taurus. Ya. Taurus itu buat kalian ada di love affairs, romance, aktualisasi diri, intelektual, dan kreativitas, atau new, something new, ya, new commitment, proposal. Dan alam bawah sadar kalian adalah Page of Swords. Kalian lagi mempelajari keadaan, situasi, seseorang, bahkan memata-matai, mengumpulkan data, riset. Aquarius. Apa dampak new moon in Aries untuk Aquarius? Apa challenge, langkah terbaik yang aku bisa ambil, dan outcome-nya new moon in Aries untuk Aquarius? Apa dampaknya new Aries untuk Aqua? Obstacles, langkah terbaik, dan outcome. The Emperor. Lalala. Seven of Cups. Outcome, Five of Pentacles. Energi alam bawah sadar kalian adalah Queen of Pentacles. Oke. Aqua, challenge kalian adalah mengambil sikap. Punya sikap, ambil tindakan, punya kendali akan hidup kalian sendiri. Energinya Aries. Buat kalian ini di mindset kalian sendiri. Ya. Langkah terbaik yang kalian bisa ambil adalah tentukan apa keinginan atau kehendak kalian sendiri yang ingin kalian wujudkan. Jangan bingung gitu, jangan halu. Outcome,
Five of Pentacles, kalian akan merasa kehilangan secara finansial. Kalian akan merasa juga mungkin kurang pede, merasa kesepian, ya. Alam bawah sadar kalian, energi Capricorn, relationship yang berakhir. Kenapa relationship ya? Sesuatu yang berakhir, ada ending karma di situ. Karma yang sudah berakhir, ya. Dan karena ada Pluto di situ, transformasi ya. Untuk Pisces, finally the last one. Apa dampak New Moon in Aries untuk Pisces? Challenge, langkah terbaik untuk Pisces untuk Pisces, dan outcome. Apa dampak New Moon in Aries untuk Pisces? Challenge, langkah terbaik yang Pisces bisa ambil, dan outcome. Rame amat. Four of Swords, Knight of Cups, Three of Cups, Four of Pentacles. Challenge-nya kalian diminta untuk kontemplasi dan merenung. Langkah yang kalian bisa ambil, langkah terbaik yang kalian bisa ambil adalah ngedate. Yuk, ayo. Hangout yuk, ayo. Ngedate yuk, ayo. Menawarkan perhatian, pengertian, perhatian. Outcome-nya adalah rekonsiliasi, hanging out, party-party, reuni, ya. Dan alam bawah sadar kalian sedang berhemat. Kalian menarik diri karena sedang berhemat. Di bawahnya, buset deh. Di bawahnya ada Four of Cups. Kalian jenuh dengan hal-hal yang biasa, yang sering ditawarkan, kalian udah jenuh. Di baliknya lagi ada Four of Wands, gokil. Kalian dapat 4 kali, ya. Four of Swords, Four of Pentacles, Four of Cups, Four of Wands. Semua four keluar. Artinya kalian benar-benar energi adalah grounded. Itu fondasi. Nomor 4 itu fondasi. Dan kalian dapat 4 kali 4. Stabilitas. Semuanya keluar loh. 4. Dan di bawahnya ada Eight of Pentacles. Kalian lagi sibuk kerja, fokus. Oke, udah gitu aja. Untuk semuanya semoga berguna, dan kalau emang kelamaan, sekali lagi kalau punya timestamp mau bantu gua, makasih banyak, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.